2, 3, mix 1, 2, 3. Ngonekin. Oke, ngonekinnya gampang teman-teman. Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Kelihatan tombol biru di ujung sini. Cara ngonekinnya kalian tinggal pencet yang bagian depan. Tuh, kita pencet ujungnya. Tuh. Kita tinggal pencet aja salah satu. Anggap Mas pencet yang ini ya. A. Tuh. Ketika connect, dia akan nyala. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, kita udah connect. Gampang kan buat ngonekinnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama Mas Rang di studio Mas Rang. Kali ini Mas Rang pengen nge-review intercom yang Mas Rang pakai sama Mas Jarot waktu ngetrip ke Sumatera. Ini dia, Blaze V6 Plus. Jadi Mas Rang pakai ini sama Mas Jarot kemarin berdua. Overall kalau ditarik historinya ya di depan cukup enak. Dan Mas Rang akan banyak bahas tentang plus minus si Blaze V6 Plus ini selama Mas Rang touring. Seperti biasa, sebelum lanjut Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dan dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita bahas si Blaze ini, Mas Rang pengen bumper dulu. Let's go! Di part pertama, Mas Rang pengen unboxing si Blaze V6 Plus ini. Ada apa aja sih di dalamnya? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya dari video-video YouTuber yang lain, atau TikToker yang lain, atau Instagram yang lain. Tapi di konten Mas Rang ini, Mas Rang juga pengen ngebahas versi Mas Rang. Yang pertama, kita dapat box kayak gini. Ini udah couple, jadi udah dapat 2 intercom dalam satu box. Kita bongkar ya. Nah, dapat kayak ucapan thank you, silakan upload foto video sini. Kemudian kita dapat 2 unitnya nih teman-teman. 2 unit intercomnya, Mas Rang buka dulu. Hup. Wah, masih baru. Yang pertama. Dan ini yang kedua. Jadi emang dapetnya langsung 2 pair begini. Terus untuk dalamannya kita dapat manual instruction, jadi kalian kalau mau konek-konekin, males nonton YouTube, baca ini nih. Ini banyak banget semua penjelasannya di sini. Kemudian setelah buku petunjuk, dapat 2 box lagi nih teman-teman. Aduh. Nih 2 box ini yang isinya perlengkapan kepentingan si intercom. Oke, kardusnya kita singkirin dulu biar enak. Dapat kabel charger juga. Mas Rang mau ngebahas masalah charger nih, dari apa yang pertama kali Mas Rang lihat. Biasa kan, ketika kalian ngecas intercom, apapun mereknya ya, terutama yang Blaze V6 Plus ini, pakai kabel ini aja dan pakai casan yang bukan fast charging. Jadi awet. Mainboard di dalamnya tuh IC-nya tuh nggak cepet gosong gara-gara ya korsleting gara-gara fast charging. Jadi baiknya tetap gunakan kabel yang bawaannya. Jangan kabel-kabel yang wattnya gede sama pala charger yang biasa aja. Biasanya sih Type A. Oke, nah di sini juga Type A ke Type C. Ini kelebihan salah satu intercom Blaze V6 Plus ini, intercomnya udah support Type C. Nah, jadi perbedaannya di sini adalah soket buat speakernya, yang di sini adalah soket buat ngecharge. Jadi bisa beda gitu, enak. Nggak mesti copot, pasang, casan, copot, pasang, jadi terpisah. Kelebihannya apa? Bagian di soket sininya itu nggak cepat rembes ketika kalian hujan-hujanan. Tuh. Oke. Kemudian kita bongkar ya. Ini kita singkirin dulu. Hop. Dapat mic. Ini mic-nya buat helm open face seperti ini teman-teman. Nih, open face atau kalian bilangnya half face lah ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini tuh ada bentuk yang flat dan ada bentuk yang membulat. Di semua intercom atau di semua mic intercom rata-rata seperti itu. Biasakan yang bagian flat ini yang rata itu madep ke mulut kita karena itu bagian mic yang menghadap ke mulut. Jangan dibalik begini. Kadang-kadang kita suka lupa tuh. Ini kalian raba aja. Nah, di beberapa merek intercom itu ada panahnya tapi kali ini nggak ada. Jadi ini bisa masukkan nih buat Blaze V6 Plus. Semoga ada tanda panahnya biar kita tahu arah
madep mic itu ke mulut kita, pastiin itu. Biar suaranya bening, nggak noise kena angin. Oke, ini mic buat si open face. Terus kita dapet mic lagi 2, ini buat helm full face teman-teman. Nah kalau full face kan udah pasti begini ya, jadi nggak bakal kebalik-balik nih. Ini udah aman nih, tuh modelnya jacknya kecil gitu. Tuh. Kemudian ada clamp kit ini. Clamp kit ini gunanya buat kalian pasang di helm kalian. Ketika helm kalian ada geseran buat si double visor, ini bisa kalian copot. Caranya tinggal kalian pencet. Tuh. Jadi kalian bisa pakai velcro atau double tip. Tapi saran Mas Rang, karena intercom ini agak lumayan besar ya. Bentar, aman ya? Karena intercom ini lumayan besar ya, Mas Rang saranin baiknya kalian gunakan si clamp kit ini beserta velcro-nya. Masangnya juga gampang kok, tinggal tekan kayak gini nih teman-teman. Masukin ke slot. Jadi beres. Oke. Kemudian kita dapat speaker. Tuh speakernya udah ada tulisan Blaze-nya kayak gini nih. Tuh sama soket Type-C buat ke intercom. Terus ini soket buat ke mic. Nah, dan ini yang terakhir adalah velcro. Velcro buat si bagian dinding sini dan velcro buat bagian naruh speaker ke dinding helm. Mas Rang, pasangnya gimana sih? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu cara pasangnya, pasti udah banyak yang tahu ya. Gini, ini kalian tinggal colok. Buat yang bagian speaker ini yang terbuka, nih teman-teman. Pastiin ngeplak, jadi tidak ada kebocoran ketika kalian hujan-hujanan. Kemudian, kalau ngecharge gimana Mas Rang? Ini nggak usah kalian cabut, kalian bawa aja helmnya, kada kecolokan, tinggal kalian buka bagian karetnya ini, terus kalian colok. Beres kayak gini. Ini tips dari Mas Rang. Oke. Untuk nutupnya kalau udah full, pastiin rapet. Kadang-kadang kita suka lupa tuh, intercom rusak tuh gara-gara ketika penutup chargernya nggak rapet. Jadi kalian bisa bilangnya, wah ini intercom nggak waterproof, wah ini intercom cepat rusak. Sebenarnya indikator rusaknya itu gara-gara air. Biasanya sih bagian karetnya ini nih itu nggak rapet teman-teman. Nah kalau udah rapet, udah pastiin selesai. Mas Rang, kalau udah kayak gini gimana? Nah kalau udah kayak gini, kalian tinggal rangkai. Kalian mau pakai mic yang mana? Tinggal colok aja kok. Beres, selesai. Ini udah jadi, kalian tinggal pasang ke helm. Terus, Mas Rang, nyangkutin ke clamp kitnya gimana? Tinggal gini. Ini ada bagian tonjolan. Kalian taruh di atas, selip. Dan beres. Tampilannya kayak gimana sih Mas Rang? Kebetulan Mas Rang udah pakai. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Tada! Seperti ini tampilannya. Tuh. Ini kebetulan Mas Rang double. Mas Rang pakai clamp. Ini Mas Rang copot dulu ya, biar gampang. Mas Rang pakai clamp ditambah velcro lagi. Jadi bener-bener paten. Jadi Mas Rang kalau ngecas gimana? Mas Rang kalau ngecas helmnya Mas Rang bawa ke tempat chargeran. Kecuali tempat chargerannya susah atau emang ribet, kalian boleh buka. Seperti ini teman-teman. Nih, boleh buka. Terus tekan bagian ini. Tarik ke atas. Beres. Tampilannya ketika nggak pakai transmitter atau unit intercomnya, tampilannya seperti ini. Mas Rang, masangnya gimana? Masangnya kalian tinggal tempel seperti yang tadi Mas Rang bilang. Taruh di atas, tekan ke bawah. Pastiin klek-klek suara gitu. Kemudian pasang lagi di sini. Beres. Apa Rod? Harga? Setahu Mas Rang ya, yang single ini yang dapatnya satu pair doang itu seharga 400 sampai 450 di e-commerce. Kalau yang dua itu seharga 800 deh atau 750. Coba kalian cek di e-commerce langganan kalian, usahakan di officialnya. Mas Rang taruh linknya juga nih di bawah video Mas Rang. Itu officialnya, kalian bisa langsung klik, langsung ditujuin ke officialnya dan itu harga resmi teman-teman. Apalagi garansinya resmi juga. Oke, Mas Rang, kelebihan si Blaze ini apa sih? Kita bahas yuk. Jadi di Blaze ini ada beberapa channel ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 channel yang bisa kalian pisah-pisah. Tapi karena kemarin Mas Rang sama Mas Jarot, ini Mas Rang based on experience ya. Mas Rang cuma pakai channel 1 yang alias channel A. Cara nyalainnya gimana Mas Rang? Oke, secara experience sebelum jauh cara ngomong,
ini Mas Rang akan ngomongin tombol-tombol. Jadi overall si Blaze ini buat Mas Rang feeling tangan tuh cukup terasa karena teksturnya menonjol teman-teman. Jadi Mas Rang bisa pastiin kalian nggak akan salah pencet deh. Contohnya nih, Mas Rang mau nyalain, kalian tinggal pencet bagian yang tengah aja. Selama 5 detik lah, 1, 2, 3, 4, 5. Udah nyala harusnya. Bener kan? Nyala. Udah nyala biru. Terus Mas Rang, kalau mau connect ke handphone gimana? Kalau connect ke handphone gampang. Kalian tinggal pencet depannya sini. Sekali, tep. Tuh, dia akan nyala. Tuh kalian bisa konekin, tinggal cari namanya di Bluetooth kalian. Pastiin Bluetooth kalian kalau udah penuh dihapus-hapusin dulu tuh, yang nggak penting. Biar ini bisa masuk. Terus Mas Rang, kalau udah connect, bisa ngomong nggak? Bisa dong. Nanti kita coba ya. Kelebihannya apa lagi? Yang kedua, tombol volume di atas nih, bagian atas sini teman-teman, itu gampang kejangkau dan terasa karena emang tonjolan itu bener-bener terasa gitu di tangan. Dan apa ya nyebutnya ya? Kalau di keyboard tuh kliki, klek 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 tuh kliki banget. Nah, Mas Rang, kita coba konekin dong. Oke, Mas Rang kan konekin kedua helm ini. Nih, kebetulan ada Mas Rang pasang. Das, dah, yuk. Tinggal apa? Ngonekin. Oke, ngonekinnya gampang teman-teman. Kalian tinggal nyalain. Jadi misalkan kalian dari hotel pengen jalan bareng atau udah di motor, kalian nyalain aja intercomnya, nggak mesti barengan. Kalian tinggal nyalain powernya di sini. Tuh, kemudian kita nyalain juga. Kita akan bilang. Cuman kekurangannya teman-teman ya, nggak semua produk itu bagus. Baik lagi. Kalau kita ngomongin baterai ini memang awet. Mas Rang jalan dari jam 6 atau jam 7, let's say, sampai maghrib, bisa dibilang ya 10 jam lah, 8 sampai 10 jam. Baterai ini masih aman. Tapi kekurangannya satu. Ketika udah pairing, kita harus repair atau repairing ulang buat koneksinya. Menurut Mas Rang harusnya sih sekelas brand Blaze udah bisa auto connect ya. Jadi nggak perlu repot konek-konekin lagi. Tapi ya setiap barang ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan itu menjadi notes buat Blaze. Harusnya langsung connect sih, nggak perlu konekin ulang. Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Kelihatan tombol biru di ujung sini. Di ujung sini. Terus Mas Rang, cara ngonekinnya gimana? Cara ngonekinnya kalian tinggal pencet yang bagian depan. Tuh. Nanti dia akan nyala. Tuh, ada tombol A. Ini sempat kedip. Dan ini juga nggak mesti barengan ya. Sekali lagi, nggak mesti barengan. Kita pencet ujungnya. Tuh. Untuk defaultnya, mereka akan nyala A. Ya. Kita tinggal pencet aja salah satu. Anggap Mas Rang pencet yang ini ya. A. Tuh. Ketika connect, dia akan nyala. Alias berhenti berkedip. Kita buktiin yuk pakai mic biar teman-teman juga dengar. Nah, Mas Rang udah bawa mic satu lagi. Kita coba yuk. Mas Rang taruh di speakernya ya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, cek 1, 2, 3. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita udah connect, gampang kan buat ngonekinnya, nggak susah. Terus kalau pengen private, nggak pengen connect, tinggal pencet depannya aja. Nanti kalian bisa private atau kalian pengen teleponan gitu, itu private. Tapi kembalinya lagi kalian akan harus ngode pakai tangan. Jadi kalian nggak boleh jauh tuh. Itu sih kekurangannya. Tapi overall si Blaze ini udah cukupan banget sih buat Mas Rang ajak road trip atau touring ya. Nah, Mas Rang, ada kekurangan lain nggak sih? Ada teman-teman. Jadi gini, entah kenapa si Blaze ini punya audio yang bagus. Bukan berarti kita ngomongin audio speaker ya. Punya audio yang jelas, suara yang jernih. Jadi Mas Rang bisa denger tuh Jarod ngomong apa walaupun pelan. Tapi yang menjadi kekurangan terlalu sensitif teman-teman. Jadi Mas Jarod kayak batuk sedikit kayak itu tidak terfilter dengan baik. Itu menjadi salah satu kekurangannya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah si Blaze ini tidak bisa diajak jalan di atas 80 kpj atau ya 80 ke atas, let's say 80 lah, itu nggak bisa. Kenapa? Suara noise-nya tuh terlalu mengganggu. Yang ujung-ujungnya Mas Jarod ngomong, "Hah Mas? Apa Mas? Hah Rod? Apa Rod? Nggak jelas." Nah, itu kekurangan Blaze. Mas Rang nggak tahu ya ketika dipasang di full face seperti apa. Yang jelas di open face seperti ini kondisinya tidak oke ketika di bawah 80. Itu menjadi kekurangan si intercom Blaze V6 Plus ini teman-teman.
Kayaknya kalau untuk musik sharing kalian tinggal pencet depannya. Mas Jarod juga butuh tinggal pencet depannya, itu juga udah bisa. Terus Mas Rang, cara konekin keempatnya gimana? Oke, cara konekin ketiga intercom atau 4 intercom adalah kalian tinggal pairingin berbarengan aja, sama kayak tadi. Terus yang 4 juga. Tapi kemarin Mas Rang coba untuk 4 sepertinya sulit ya. Itu akan bisa di channel yang berbeda, di channel B. Jadi kalau Mas Rang, misalkan ada 4 orang, A, B, C, D. Ketika Mas Rang pengen ngomong sama orang B, Mas Rang harus pencet B dulu. Ketika Mas Rang pengen ngomong sama orang ke C, Mas Rang harus pencet C dulu. Menurut Mas Rang, bisa dibilang ini nggak bisa jadi grup intercom ya. Tapi tulis di kolom komentar, kalau teman-teman yang bisa kasih tahu Mas Rang dong caranya gimana. Mas Rang udah cobain ngelihat buku petunjuknya, udah coba lihat tutorial di YouTube, tutorial di TikTok. Tapi Mas Rang gagal terus teman-teman. Terus kesimpulannya gimana Mas Rang? Kesimpulannya untuk intercom seharga 400.000 ini best value. Type C, bentuknya juga oke, cuman agak sedikit bulky ya, agak sedikit tebel. Tapi buat kalian yang ngerasa suka tebel, is okay. Dan ini nggak pengaruh ke helm, kalian jadi miring ini nggak. Dan helm ini terlihat, kalian bisa lihat ya teman-teman ya, tidak seperti standar samping. Ada beberapa merek yang kalau pakai intercom helmnya jadi standar samping begini nih, ada. Dan ini aman, walaupun sudah tertancap soket Type-C speakernya. Jadi menurut kalian gimana? Worth to buy nggak sih seharga 800.000 kalian udah bisa ngomong? Menurut Mas Rang, hipotesanya adalah si Blaze V6 Plus ini paling cocok ketika kalian pakai di couple alias goncengan. Itu bakal jelas, bakal clean banget. Bahkan ketika Mas Rang nggak berjauhan sama Jarod tapi posisi tidak di atas motor ya, Mas Rang tahu tuh Mas Jarod isi bensin berapa, bahkan sampai emas SPBU-nya tuh kedengeran. Dia ngomong apa ke Jarod, itu kelebihannya. So, semua kembali lagi ke kalian. Tulis di kolom komentar, menurut kalian yang udah pernah pakai Blaze V6 Plus tuh experience-nya kayak gimana sih? Buat kalian yang penasaran, tulis juga di kolom komentar. Kalian mau nanya apapun, insya Allah Mas Rang jawab. Atau teman-teman Mas Rang yang lain yang udah pernah pakai bisa jawab. Mas Rang aturkan tanda thank you buat teman-teman yang udah nonton video Mas Rang dari awal sampai akhir tentang video si intercom Blaze V6 Plus ini. Sehat-sehat buat kalian. Sampai ketemu di video minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.